Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur di hari ini ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk datang ke hadapan Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Bapak Ibu, mari kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Bapak dan Ibu saya persilakan untuk berdiri. Kita akan memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga, kita nyanyikan Hormat bagi Bapa Sorga. Baik, mari kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, mari kita menyanyikan Jadikanku Rumah Doamu. Di
Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, sebelum jauh melangkah dalam menyembah memuji Tuhan kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakuikan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami hari ini secara cuma-cuma, sehingga kami masih bernapas hidup dan bisa beribadah kepadamu pada hari ini. Namun sebelumnya kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami dari setiap dosa, kesalahan, kebobrokan, kenajisan, pemberontakan, ketidaksetiaan, kemunafikan yang kami lakukan terhadap Engkau dan juga terhadap sesama kami. Kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami, kasihani kami semua ya Bapa, yang mengaku dosanya dengan tulus, jujur, ikhlas pada hari ini dari hati kami masing-masing. Karena kami beriman dan percaya bahwa tidak ada dosa sebesar apapun juga yang Kristus Yesus tidak sanggup dan mampu untuk mengampuninya. Dan kami juga beriman dan percaya bahwa tidak ada dosa sekecil apapun juga yang tidak membawa kami ke dalam kebinasaan. Oleh itu kami mohon ya Tuhan, ampuni kami, kasihani kami semua anak-anak-Mu yang berdosa ini ya Bapa. Dengan kuasa kasih-Mu, karena Engkau sanggup dan mampu dan mau untuk memberikan pengampunan bagi kami yang mengakui semua dosa kesalahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mampu menyembunyikan, menipu semua orang, menutupi rapat-rapat semua dosa kesalahan kami. Tetapi sesungguhnya kami tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Oleh itu kami mohon ya Tuhan, kasihani kami, ampuni kami semua umat-Mu yang hari ini merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon belas kasihan pengampunan daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari dengan penuh sukacita kita angkat pujian Dia Girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 139 ayat 1 sampai dengan 6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita angkat pujian, pujian sejati.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Demikianlah firman Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu, rahmat-Mu, kebaikan dan cinta kasih-Mu yang terus mengalir dalam hidup kami. Di tengah situasi zaman yang semakin hari semakin tak menentu, tapi kami tetap mempunyai pengharapan bahwa Tuhan menyertai kami dan kasih sayang-Mu melingkupi kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan hari ini kami ingin merenungkan firman-Mu. Cerahkan hati pikiran kami, buat kami mengerti, Roh Kudus mengajari kami, lembutkan hati kami, supaya firman-Mu bisa terus mengisi kehidupan kami, beri kekuatan untuk melakukannya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini, kemuliaan lahir dari ketaatan. Yohanes 17 ayat yang keempat. Tadi sudah dibacakan, di situ dikatakan, aku telah mempermuliakan engkau. Tuhan Yesus Kristus mempunyai tugas dari Bapanya untuk menyelesaikan karya keselamatan untuk menebus manusia yang berdosa. Tanpa penebusan, tidak bisa kembali kepada Tuhan. Dan pekerjaan ini adalah pekerjaan yang bermuara pada memuliakan nama Tuhan. Ayat ini adalah bagian dari doa Kristus sebelum penyalipannya. Setelah dia menyampaikan firman Tuhan kepada 11 murid karena Yudas sudah tidak ada. Pasal 13, 14, 15, 16. Kemudian pasal 17 mereka berdoa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, doa ini doa pribadi yang cukup panjang. Dan Rasul Yohanes mencatat karena Rasul Yohanes ini seorang murid yang boleh dikatakan menyimak. Dia seorang yang cukup cerdas, mendalam, menghayati, mempunyai relasi yang cukup dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga doa ini disampaikan bagaimana pergumulan-pergumulan, bagaimana rencana Tuhan terhadap dunia, terhadap gereja secara khusus. Jadi sebelum penyalipan dia sebenarnya sudah mengalami kemenangan. Ya. Dalam pergumulan itu dicatat di bagian Injil bahwa seperti titik-titik darah. Berarti suatu pergumulan yang sangat dalam, sangat intensif. Ya, karena Tuhan Yesus bukan takut karena kematian, tapi keterpisahan. Karena Bapa, Anak, Roh Kudus tidak bisa berpisah. Tapi karena dia dijadikan dosa, maka untuk sesaat dia ditinggalkan. Sehingga dia berteriak, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau melupakan aku? Ini sebuah jeritan keterpisahan. Dan itulah yang terjadi jikalau manusia tidak menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, di sini Tuhan Yesus menyatakan bahwa ia telah mempermuliakan Bapa melalui ketaatannya. Nah ini yang seringkali kita lupakan, karena manusia berpikir mempermuliakan Tuhan itu hanya melalui mulut, melalui kata-kata, melalui aktivitas, melalui nyanyi, dan lain sebagainya. Tapi salah satu tanda ketaatan itu dia ingin mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus juga pernah mengatakan bahwa bangsa ini mempermuliakan aku dengan mulutnya, padahal hatinya jauh. Jadi kalau hanya mulut tanpa hati, hanya mulut tanpa karya, itu belum lengkap. Jadi melalui renungan pada hari ini, kita ditantang lagi untuk masuk lebih dalam. Mempermuliakan Tuhan melalui ketaatan, menyelesaikan tugas tanggung jawab yang diberikan pada kita. Kita sedikit mengingat
Firman Tuhan dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Tuhan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi setiap kita sudah diberikan tugas melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik bukan menurut kita. Kalau menurut kita bergengsi di perusahaan besar, ternama, bonafit, gaji gede, ya kan? Tapi belum tentu itu pekerjaan baik yang diperuntukkan Tuhan bagi kita. Makanya kita harus menggumulkannya supaya ketika kita masuk di sana, kita mempermuliakan nama Tuhan dengan mengerjakan pekerjaan dengan ketaatan seperti untuk Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang penting. Jadi melalui ketaatannya kepada Bapaknya menyelesaikan tugas yang diberikan padanya. Yang pertama, kemuliaan bukan soal popularitas. Kristus datang ke dalam dunia ini bukan untuk populer. Karena dia sudah disembah sujud oleh berlaksa-laksa malaikat di dalam kekekalan. Alam semesta menceritakan kemuliaannya. Dia datang ke dalam dunia mengambil rupa seorang anak manusia. Di dalam kemanusiaannya dia bisa dihina, dia bisa diolok, bisa difitnah, bisa disakiti, bisa diperlakukan oleh manusia-manusia berdosa. Dia tahu itu. Tapi dia tidak gagal menjalankan ketaatan. Oleh karena dia tahu ketaatan itu bagian daripada kemuliaan. Tuhan Yesus tidak memuliakan Bapa lewat kekuasaan politik atau pengakuan manusia, tetapi lewat ketaatan yang setia bahkan taat sampai mati. Jadi disitulah kulminasi daripada kemuliaan itu. Mentaati Tuhan, mentaati Bapanya sampai titik terendah mati di atas kayu salib. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, dunia melihat salib sebagai kehinaan, tapi Tuhan melihat salib sebagai kemuliaan. Nah, ini berbeda paradigma ya. Karena pada zaman itu orang mati di atas kayu salib itu penjahat-penjahat, orang-orang yang dipandang sangat bebal, orang-orang fasik, pembunuh dan lain sebagai penjahat ya, melakukan kudeta militer, perlawanan terhadap penguasa, itu semua disalib. Itu bisa berhari-hari menderita. Tapi Tuhan Yesus Kristus, dia mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan dosa-dosa manusia. Karena satu-satunya cara memulihkan hubungan manusia dengan Bapa di surga melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kemuliaan sejati lahir ketika kehendak Tuhan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan setulus-tulusnya, dengan dorongan cinta kasih yang murni, bukan mendapat pujian yang sia-sia. Kalau manusia kan kalau nggak dapat pujian kayaknya dunia ini kiamat ya. Kadang-kadang justru di tempat-tempat tersembunyi, di tempat-tempat yang tidak terlihat, tapi mata Tuhan melihat. Karena Tuhan itu melihat hati, motivasi, dorongan-dorongan dalam hati kita yang menggerakkan tindakan itu. Jadi bukan banyaknya aktivitas. Seperti seorang janda miskin itu, uang terkecil dia berikan, tapi di mata Tuhan itu persembahan yang terbesar. Karena apa? Karena nyawanya, hidupnya, makan terakhirnya. Tapi karena dia tahu bagaimana mempermuliakan Tuhan, sehingga dia taati itu. Artinya, meskipun aku tidak makan hari ini, tapi aku mau taat, tanda kasihku kepada Tuhan, aku mempersembahkan hidupku bagi Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketaatan adalah bukti kasih. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kasih kepada Bapa dinyatakan melalui tindakan nyata. Kasih bukan sekedar kata-kata. Bukan sekedar ucapan-ucapan yang indah, yang muluk, tapi nyata. Meski secangkir air atau hanya secangkir beras kepada orang yang lapar, itu pun dilakukan karena kasih, itu dicatat di dalam kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu, mari kita melihat dimensi kehidupan lebih luas lagi. Kita berpikir saya tidak punya harta, saya tidak punya jabatan, saya tidak punya kesanggupan. Tapi kita masih punya lutut, masih punya lidah, masih punya mulut, masih punya
hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk melakukan hal-hal sebagai bukti ketaatan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dinyatakan melalui tindakan nyata, menyelesaikan tugas sampai akhir. Ketaatan bukan sekedar perasaan, sepertinya, kayaknya, tetapi komitmen total untuk tetap setia, meskipun sulit, meskipun ditentang, meskipun orang mengolok-olok, mengejek. Tapi ketaatan adalah bukti kasih. Dan itulah yang disebut dengan ketaatan lahir untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, prinsip bagi kehidupan kita. Jadi kemuliaan lahir dari ketaatan itu sebuah prinsip bagi hidup kita. Jadi jangan kita sering mengatakan ini prinsip, tapi bukan prinsip. Kalau dia tidak mau salam saya nggak mau salam dia. Itu prinsip, ya itu bukan prinsip. Kalau dia tidak senyum sama saya tidak mau senyum sama dia. Itu prinsip, itu bukan prinsip. Kalau dia tidak mau datang ke pesta saya tidak datang ke pesta dia. Itu prinsip, itu bukan prinsip. Makanya kita mengenali prinsip-prinsip yang benar-benar prinsip yang sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Meskipun tidak populer, meskipun tidak dapat pujian, meskipun tidak terlihat, tapi kita harus belajar untuk menaati kehendak Tuhan. Jadi mempermuliakan Tuhan bukan hanya melalui kata, tapi kemuliaan lahir dari ketaatan. Jadi ketika kita taat, itu bagian daripada cara mempermuliakan Tuhan. Setiap orang percaya juga diberi pekerjaan atau panggilan. Tadi sudah saya melakukan pekerjaan baik. Yang benar-benar baik, yang berkenan, yang membuat Tuhan senang. Kalau istilah Jakarta, Tuhan itu demen, ya senang banget dia. Menyenangkan hati Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan ketika kita setia dalam tanggung jawab yang kecil. Saya dulu pernah disuruh untuk angkat-angkat kursi, angkat-angkat sound system waktu masih mahasiswa. Suruh ngepel, suruh bersihin WC gitu. Tapi saya lakukan dengan segenap hati, tahap demi tahap. Hal-hal yang kecil aja kita tidak bisa lakukan, bagaimana hal yang besar. Hal yang kecil aja nggak beres, bagaimana hal yang besar. Jadi di dalam kerajaan Tuhan, itu prinsip manajemennya, kepemimpinannya itu orang yang merendahkan hati akan ditinggikan. Orang yang sombong akan diturunkan. Jadi kita harus mengerti prinsip ini. Banyak orang yang udah aktif bertahun-tahun dia melayani Tuhan. Tapi gitu-gitu aja. Kenapa? Ada yang tidak beres dalam hidupnya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi setia dalam tanggung jawab kecil. Kemudian taat meski tidak dipuji. Karena yang memuji itu, yang final pujiannya, yang mutlak pujiannya, itu datang daripada Tuhan sendiri yang mempunyai pekerjaan. Coba perhatikan di dalam kitab Wahyu 7 sidang umat Tuhan. Kelihatan rajin, kelihatan ini semua berkorban siang malam, tapi Tuhan mengatakan, engkau telah meninggalkan kasihmu. Jadi Tuhan itu kalau menilai final, nggak bisa lagi dibantahkan. Kalau manusia bisa kita tipu-tipu, bisa kita bohong-bohong, kita pura-pura. Tapi di mata Tuhan semuanya terlihat. Jadi taat mesti tidak dipuji. Nah itulah yang disebut dengan mempermuliakan Tuhan. Tetap berjalan dalam kehendaknya walau ada pengorbanan. Kita kadang-kadang kan belum berkurban udah nagih janji. Jadi kita harus investasi dulu. Karena Tuhan sudah berinvestasi. Makanya kita juga harus menginvestasikan waktu kita, pikiran kita, suara kita. Ya macam-macam hal, semua kita sudah diberikan bermacam-macam hal. Jadi tidak ada kita yang tidak punya. Karena semua sudah Tuhan berikan bagi kita. Cuma kita kadang-kadang udah terbatas pikiran kita karena selalu kita lihat orientasi pada materi. Padahal begitu banyak hal yang Tuhan sudah berikan pada kita dan kita harus mendistribusikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemuliaan tidak selalu terlihat besar di mata manusia. Tetapi sangat berarti di hadapan Tuhan yang memberikan pekerjaan kepada kita. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buat renungan pribadi melalui firman Tuhan ini. Apakah saya sedang menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan? Atau saya sedang mengerjakan ambisi-ambisi pribadi saya? Nafsu saya, dorongan-dorongan
yang liar, atau dulu saya tidak punya ini, tidak punya itu, atau karena kita kurangnya pujian pada masa kecil, kurangnya kasih sayang, sekarang kita melakukan apa saja supaya mendapatkan itu. Tuhan tidak berkenan dengan model pelayanan seperti itu. Kemuliaan lahir daripada ketaatan. Oleh karena Tuhan yang sudah mengasihi aku, yang sudah menebus aku dengan darah yang mahal, makanya aku pun bekerja segiat-giatnya untuk dia. Meskipun tidak ada yang lihat, meskipun tidak ada yang memuji, tapi suatu saat Tuhan akan mengatakan, marilah abdiku yang setia, terimalah upah yang sudah disiapkan oleh Bapakku. Wah, itu puncak daripada sukacita yang tidak akan terkatakan. Marilah masuk dalam undangan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, yang kedua, apakah saya taat hanya ketika mudah atau juga ketika mengalami kesulitan? Kalau khotbah di hadapan ribuan orang, dijemput pakai mobil mewah, dapat amplop yang tebal, gampang. Tapi kalau di pedalaman Kalimantan, jalan 7-8 jam, atau di Papua sana, atau di hutan rimba Sumatera sana, apakah kita mau tanpa dibayar? Bahkan cari biaya sendiri untuk pergi ke sana. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya tidak mengatakan pekerjaan Tuhan tidak membutuhkan dukungan, tapi ada momen-momen tertentu nanti Tuhan menguji kita. Apakah kita mau taat dan mempermuliakan Dia di tengah situasi-situasi yang tidak mudah. Sebagai penutup, kemuliaan lahir dari ketaatan. Tuhan Yesus dimuliakan karena Dia taat sampai akhir. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita buat, kalau kita tidak setia sampai akhir, maka semuanya sia-sia. Jadi bukti bahwa apa yang kita kerjakan selama ini itu berkenan kepada Tuhan, ketaatan yang mempermuliakan nama Tuhan, ya kita setia sampai akhir. Kita pun memuliakan Tuhan ketika hidup kita selaras dengan kehendak-Nya. Jadi tujuan tertinggi dalam hidup kita adalah mempermuliakan Tuhan. Mempermuliakan nama Tuhan adalah menaati perintah-Nya. Dan perintah Tuhan sudah dinyatakan dalam kitab suci. Kiranya kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Tuhan terus menaungi hati dan pikiran kita. Sehingga kita terus mengerjakan, menjalankan, melaksanakan kemuliaan lahir dari ketaatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Engkau mengingatkan kami kembali supaya kami belajar untuk mempermuliakan Engkau dari sebuah ketaatan yang lahir daripada hati kami yang mencintai Engkau. Berkati firman-Mu yang sudah disampaikan, berkati kami semua yang sudah mendengarkan. Tolonglah kami Tuhan supaya kami terus berjuang, terus setia, terus berkobar-kobar untuk menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening atas nama Yayasan Moria atau QR Code yang akan tertera di layar. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita nyanyikan Hanya Nama Yesus. Hadapi persoalan
Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapak kami. Ketika doa Bapak kami, Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk anugerah cinta kasih baik kami, di mana Tuhan izinkan kami bernapas dan hidup hari ini. Dan kami diberikan waktu untuk bisa beribadah bersama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa bersyukur karena Tuhan begitu peduli dan begitu baik bagi kami semuanya. Sehingga Tuhan mau berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang sudah dikabarkan, diberitakan oleh abdi-Mu, anak-Mu pada hari ini. Kiranya firman Tuhan itu menjadi berkat bagi kami, menjadi suluh pedoman bagi kami di dalam setiap langkah juang hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati abdi-Mu dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan pelayanannya, Tuhan buat menjadi berhasil. Dan kiranya firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing, dan lebih daripada itu, mampukan kami untuk melakukannya dengan benar, dengan baik, di dalam setiap langkah juang hidup kami masing-masing pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkatilah gereja-Mu pada saat ini di berbagai wilayah tempat yang ada di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Tuhan Engkau berkati. Supaya apapun yang dilakukan oleh para pelayan Tuhan, abdi-abdi Tuhan, semuanya dilakukan dalam takut akan Engkau ya Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan, dikabarkan, diberitakan pun boleh diresponi dengan benar dan baik, dan boleh menyenangkan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh anggota gereja di berbagai wilayah tempat juga. Tuhan berkati mereka semuanya. Sehingga mereka juga terus beriman, berharap, bergantung, tetap teguh setia kepada Tuhan. Di dalam menghadapi berbagai tantangan, rintangan, godaan yang menghalang setiap langkah juang kami masing-masing pribadi. Tuhan, kami beriman dan percaya bahwa Engkau selalu bersama kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam setiap permulaan kami pribadi lepas pribadi. Bahkan Engkau akan membuatkan jalan bagi kami yang sudah menghadapi jalan buntu dalam hidup ini. Karena Engkau jalan kebenaran dan hidup itu sendiri bagi setiap kami yang berseru, berharap, bergantung kepadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Juga berdoa hari ini Tuhan untuk anak-anak-Mu di dalam setiap pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan berkati. Buat semua yang mereka kerjakan, apapun itu, menjadi berhasil oleh karena intervensi Tuhan di dalamnya. Yang belum bekerja Tuhan juga berkati, berikan hikmat, buka jalan bagi mereka supaya mereka bisa bekerja dan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pergumulan pribadi lepas pribadi, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan terus menopang, menolong dan memberkati anak-anak-Mu semuanya Tuhan. Yang sementara studi juga Tuhan berkati senantiasa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami juga berdoa pada hari ini Tuhan untuk seluruh pelayan Tuhan di seluruh pelosok Indonesia ini. Tuhan berkati, khususnya di bawah naungan GPI. Tuhan tolong mereka semuanya supaya tetap setia kepada Tuhan di dalam memberitakan kabar baik bersama seluruh anggota gereja untuk membawa dampak positif, membawa shalom Tuhan di wilayah mereka masing-masing, di setiap gereja lokal, pos PI yang dibangun bersama-sama demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk seluruh pergumulan dari kami anak-anak-Mu pada hari ini yang beribadah kepada-Mu. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami gumuli, apa yang kami butuhkan pada hari ini. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mewujud nyatakan di dalam setiap langkah juang hidup kami, sehingga kami tetap berserah, berharap, bergantung hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami juga serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, tuntun, berkati negeri kami. Jauhkan dari berbagai tantangan rintangan. Orang-orang yang ingin menghancurkan kesatuan negara ini, kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau hadir untuk melawat dan memberkati. Menyatukan bangsa yang penuh dengan kepelbagaian ini di dalam cinta kasih-Mu. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air, Tuhan juga berkati. Sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan ini, mereka lakukan di dalam takut akan Tuhan dan menghadirkan kesejahteraan, kedamaian, ketentraman bagi seluruh anak negeri ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk kondisi dunia saat ini. Pun kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, Tuhan berkati. Negara-negara yang masih terus bertikai, kami mohon Tuhan beranugerah bagi mereka. Supaya mereka boleh mencapai kesepakatan untuk ada rekonsiliasi bersama di dalam konflik yang dialami ya Tuhan. Sehingga tidak menelan banyak korban di dalam dunia ini ya Tuhan, tetapi terus
bangkit dan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat negeri ini ya Tuhan, dan juga untuk dunia ini ya Bapa. Terima kasih Bapak Surya, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, sekali lagi menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, berkati, agar gereja ini terus bertumbuh secara kualitas dan juga kuantitasnya, sehingga nama Tuhan yang dipuji, diagungkan, dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Akan kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari bersama kita bacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 12 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Doksologi. Baik, Bapak Ibu, kita kembali melanjutkan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datang dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Who makes the sun to rise and bring the earth new life in every being? Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it